Terpikat aura sang hot duda. Bab 003. Ayah Kacian Hicks. Cama-cama nda ada bunda kayak Nala Hicks. Mau culu kakek kali bunda balu buat ayah, tapi kakek cudah leot Hicks. 13. Nara memilih menutup pintu kamarnya, menghapus air matanya. Latak mau menghampiri angkasa yang sedang butuh waktu sendiri. Sebelum ayah leot, halus kali bunda dulu buat Nala. Gumamnya penuh keyakinan. 6. Di belum tidur, ketahuan kalian suka nunggu aku. Terima kasih dukungannya kawan, ramaikan komen 9. 43. Suami Selva. Jingga bersiap datang ke acara pernikahan Selva, dia sudah mengenakan gaun berwarna biru muda disertai dengan perhiasan yang cantik. Rambutnya yang panjang kini dicurli, dia juga mengenakan jepitan di rambutnya. Bunda mau kali cugal ayah. Artan menatap heran pada Jingga yang berdandan cantik pagi ini. 1. Enggak sayang, bunda mau ke nikahan teman. Kondangan. Altan mau ikut. Altan mau ikut. Artan melepas mainannya, ia berlari menghampiri Jingga dan menatapnya dengan penuh binar di matanya. 3. Jingga tersenyum lembut, ia sedikit merendahkan tubuhnya agar wajahnya sejajar pada si kecil. Artan menatap lekat sang bunda yang akan bersiap berbicara dengannya. Dengar, bunda sedang ada acara sebentar saja oke? Besok kan hari Minggu, baru kita jalan-jalan Senyuman bocah menggemaskan itu luntur digantikan dengan bibirnya yang mengerucut sebal. Dia tahu, jika di pesta pernikahan akan ada banyak sekali makanan. Selama di sini, baru sebulan saja Tania selalu mengajaknya ke pesta pernikahan. Banyak sekali jajan, dan anak itu tampak semangat jika diajak pergi. Ya udah boleh, tapi cebental. Artan berlari keluar kamar, meninggalkan Jingga dalam kebingungan. Tapi tak lama, anak itu kembali dengan plastik hitam ukuran besar di tangannya. 8. Tadi ambil cama bibi di dapur, nah. Bawa bunda. Pintanya sembari memberikan benda tersebut. Ini buat apa Artan? Wajah bingung, Jingga tetap meraih plastik hitam itu. 1. Kata oma kalau ndak habis bawa pulang. Altan mau lempel, jangan lupa bawa lempel buat Altan. 2. Jingga menepuk keningnya, sang mama memang sering datang ke pesta pernikahan temannya yang memang sedia makanan tradisional. Tapi, kali ini dia tak yakin ada lemper di acara pernikahan temannya. Bagaimana dia membawakannya? 2. Oke, nanti bunda bawakan. Simpan plastik ini, kita tidak butuh plastik hitam itu oke? Jingga memberikan kembali plastik itu pada Artan. Lalu membawa tas kecil bersamanya. Kecil kali tasnya bunda, itu catu aja nda macuk lempel altaan. Protes Artan mengikuti langkah Jingga. Nanti bunda bawakan yang banyak, Artan. Tapi itu bunda bawa tempat kecil. Kenapa nda kelecek ini aja? Bunda, bunda. Altan belum celecai bikalanya. Artan menghentakkan kakinya kesal, menatap kepergian Jingga yang mengabaikan protesannya. 1. Arga sejak tadi sudah mendengar teriakan adiknya. Ia menatap sinis ke arah kembarannya itu yang masih melompat kesal di ambang pintu utama. Padahal, Jingga sudah melajukan mobilnya pergi. Mau sampai kamu jadi sumo sekalipun, bunda gak bakal pulang hanya untuk kresek keramat itu. Sinis Arga sebelum beranjak pergi. Meninggalkan Artan yang tambah emosi dibuatnya. 5. Kenapa cehalian ini lempong cemuanya? Gerutunya kesal. 44. Tania yang melihat cucunya sedang kesal datang menghampirinya dengan sepiring potongan buah melon kesukaan si kembar. Dia menatap heran pada Artan yang sedang mendengus kesal. Seolah, dalam pikirannya ada asap yang keluar dari telinga dan hidung anak itu. Ada apa? Kelihatannya kesal banget kayak gak dapat diskonan. Tanya Tania heran tapi dia sambil melahap melon yang dibawanya. Artan melirik sang oma sejenak sebelum menceritakan kekesalannya. Bunda, ke kondangan cendili aja. Diculu bawa klecek hitam, malah bawa tempat kecil. Pelmen aja nda muat. Mana bika lempel Altan muat.
Tania menghentikan kegiatannya, raut wajahnya berubah pias. Bundamu itu kekondangan. Dandan cantik, kayak lagi kali cugal ayah. Tania terdiam sejenak, hari ini Delvin menikah, tidak mungkin kan jika Jingga datang ke pernikahannya. Pegang sebentar. Tania memberikan piring besar itu pada Artan, ia lalu berlari pergi mencari ponselnya. Artan menatap piring yang ia peluk. Jujur saja, piring itu sangat berat tak sesuai dengan tubuhnya. Namun, dirinya tak hilang akal. Memilih memasukkan itu semua buah ke dalam plastik hitam dan meninggalkan piring tersebut di meja. Olang ada cala culit, kenapa kali yang mudah? Pintalnya Altaan. Pujinya pada diri sendiri. Jingga baru sampai di parkiran gedung pesta pernikahan Selva. Sejenak ia memastikan make up-nya sebelum turun dari mobil. Saat kakinya baru saja menginjak aspal, ponselnya berdering kencang. Terpaksa, Jingga mengangkatnya sambil berjalan memasuki gedung acara. "Lia Ma, aku lagi di pernikahan temanku." "Lia, nanti aku akan pulang cepat." Jingga melewati papan nama dan juga foto sang pengantin. La mendekati meja tamu undangan dan mengatakan namanya. "Jingga Livina." "Baik, ini untuk tamu VIP. Nona Selva sudah mengatakannya pada kami, silahkan masuk." Wanita memakai gaun hitam itu memberikan sebuah souvenir pada Jingga khusus tamu VIP 23. "Terima kasih." Jingga melenggang masuk, kembali meletakkan ponselnya di dalam tasnya. Menatap setiap sudut aula gedung yang ramai dipadati orang. "Di mana Selva ya?" Gumam Jingga menatap sekitar. Pasalnya, kursi pengantin sedang kosong. Dia tak melihat adanya sepasang pengantin di sana. Jingga menoleh, matanya menatap Selva yang duduk di kursi rodanya dengan didorong oleh pria parubaya. Melihatnya, Jingga langsung datang menghampirinya. La memuji Selva yang sangat cantik hari ini. 45. "Selamat dengan status barumu Selva, semoga pernikahanmu selalu langgeng sampai maut memisahkan." "Terima kasih banyak." Jingga sudah datang. "Aku senang sekali." Selva memeluk Jingga, begitupun sebalik. Setelah Jingga menegakkan tubuhnya, ia menatap pria parubaya yang ternyata adalah ayah dari Selva. La tersenyum menatap pria itu sebelum kembali menatap pengantin wanita. "Oh ya, di mana suamimu? Aku sangat penasaran, siapa yang berhasil meluluhkan wanita cantik ini?" "Kamu bisa aja. Dia sedang bertemu keluarganya, sebentar lagi juga akan ke sini, tuh dia." Jingga tersenyum, ia berbalik hingga rambutnya terkibas memperlihatkan wajah cantiknya. Namun, senyumannya luntur saat mengetahui siapa suami yang Selva maksudkan. Tak hanya Selva, Delvin juga sama kagetnya dengan Jingga. Sampai-sampai, gelas yang ia bawakan untuk Selva jatuh begitu saja melihat kehadiran wanita yang selama ini pergi darinya. 5. "Jingga, sayang, ternyata kamu di sini." 10. 200 komen. Kita lanjut. 28. 46. "Mari sembuh bersama." Seseorang tiba-tiba merangkul pinggang Jingga dan menariknya. Tubuh Jingga menabrak D4 bidang seorang pria. Jantungnya berdebar kencang, rangkulan di pinggangnya kian mengerat. Perlahan, kepalanya mendongak menatap pria pemilik rahang tegas yang kini memeluknya. Dia adalah Angkasa. Pria itu tiba-tiba datang meneluknya dan memanggilnya dengan kata sayang. Jingga kaget, begitu juga dengan Delvin. Pria itu sampai terbengong beberapa saat sebelum suara Selva membuyarkan lamunan mereka. 2. "Oh, jadi kamu kekasihnya omnya Delvin, Jingga. Kalian sudah saling mengenal ya? Baguslah, aku senang mendengarnya. Maaf, kami tidak bisa lama dan harus menemui yang lainnya. Permisi." Angkasa membawa Jingga pergi, meninggalkan Delvin yang mematung. La menatap kepergian kedua orang itu sembari menebak-nebak hubungan keduanya. Tidak mungkin Om Angkasa dan Jingga memiliki hubungan. Itu sangat mustahil, itu sangat. 3. "Kamu sampai kaget begitu, belum pernah ketemu sama Jingga sebelumnya." 4. Delvin menunduk,
menatap gelasnya yang pecah hingga sedikit membuat keributan. Gegas dia memanggil pelayan untuk membersihkan kekacauan yang telah dirinya buat. Setelahnya, barulah kembali fokus pada Selva. Ya, aku belum pernah tahu kekasih Om Angkasa. Bohong Delphine. Dia menutupi hal ini dari Selva, tentang pernikahannya dulu bersama Jingga, wanita itu tak boleh mengetahuinya. 10. Tapi tadi kamu hampir menyebut namanya. Apa sebelumnya kalian saling mengenal? Pertanyaan Selva membuat jantung Delphine berdetak kencang. Teman lama? Yah, dia teman lamaku. Teman lama. Selva tak mengerti, sebelumnya dia tahu siapa saja teman Delphine karena pria itu suka sekali bercerita dengannya. Namun tentang Jingga, seingatnya Delphine yak pernah menceritakannya. Sementara itu, Delphine mencari keberadaan Angkasa dan Jingga di antara kerumunan banyaknya orang. Sayangnya, ia kehilangan keduanya. Entah di mana kedua orang itu. Angkasa menarik tangan Jingga dan membawanya menjauh dari kerumunan orang. Dia memastikan keluarganya tak dekat dari mereka sehingga timbul banyak pertanyaan. Tadi saat dirinya melihat Jingga, tanpa pikir panjang ia langsung menemuinya dan membawanya pergi. Untuk apa kamu ada di sini? Apa kamu juga membawa si kembar? Tanya Angkasa khawatir. Jingga menunduk, dirinya tengah menahan tangis sembari menggenggam erat tangan Angkasa. Mengetahui Jingga yang sedang menahan sakit di hatinya, ia berinisiatif memeluk wanita itu. Tangannya terangkat ragu, mengelus lembut punggung bergetar Jingga. Astaga, siapa ini? 47. Jingga dan Angkasa tersentak kaget, pelukan keduanya sampai terlepas melihat seorang wanita tua dengan kipas kebanggannya. Wanita tua itu menyipitkan mata menatap pada Jingga dan menilainya dari atas hingga bawah. Bukannya dia. Angkasa. Wanita tua itu menarik Angkasa menjauh, meninggalkan Jingga yang sedang menghapus air matanya. Dia itu mantan istri Delphine bukan? Bisiknya. Lihat tante. Nyonya Pamela Rodriguez, adik dari Tuan Yuda itu tampak sangat terkejut mendengarnya. Ila mengibas wajahnya dengan kipas antiknya itu dan mengusap konde rambutnya. Wanita tua itu mengenal Jingga, tapi hanya sebatas mengenal. Bertemu saja hanya sekali saat pernikahan Delphine dan Jingga. Apalagi, dia ikut tinggal bersama anaknya di Inggris. 1. Makin cantik ya, biasa kalau mantan begitu. Disakiti malah makin cantik. Heran, kenapa si Delphine menceraikannya? Nyonya Pamela melirik pada Jingga yang menatap heran obrolan keduanya. A3. Apa kamu sedang mendekatinya? Bisik Nyonya Pamela. Angkasa tersenyum, menurut tante bagaimana? Nyonya Pamela membulatkan mulutnya, kipasan di wajahnya semakin kencang dengan raut wajah yang menunjukkan keterkejutan. Angkasa tersenyum, ia balik mendekati Jingga dan membawanya pergi dari sana. Meninggalkan adik Tuan Yuda itu yang masih sibuk mengipas wajahnya dengan kipas kebanggannya. Mantan istri keponakan, jadi kekasihnya. Sangat aneh, ini namanya naik ranjang atau naik pangkat. Hais, ada-ada saja anak muda zaman sekarang. Apa Yuda tahu kalau cucu menantu akan jadi menantunya? Biarlah. Tak ambil pusing, dia pun berlalu pergi. 10. Angkasa menghampiri Jingga yang sedang duduk di kursi rooftop gedung acara dan memberikannya sebotol air. Jingga menerimanya, ia meminum air di botol itu sedikit untuk menenangkan hatinya. Suasana di sini sangat sepi, hanya ada keduanya saja menikmati angin yang berhembus lembut. Sudah tenang? Tanya Angkasa saat melihat Jingga yang masih sesenggukan. Aku enggak tahu kalau ternyata wanita koma yang Delphine cintai itu teman sekolahku Hicks. Untung enggak bawa si kembar ke sini Hicks. Bukannya ikut menangis. Angkasa justru tersenyum. Hal itu, tentu saja membuat Jingga heran. Kenapa? Tanya Jingga sambil menahan sesenggukan. Kamu lucu, mantan kok ditangisin. Angkasa kembali menatap depan, dia melipat tangannya di depan D4D. Aku tuh bukan nangisin hal yang sudah hilang, apalagi mantan. Hatiku masih gak terima, kok bisa aku disakitin. 48.
Segininya, aku hamil si kembar, dia kasih surat cerai. Sekarang, malah nikah lagi dan hidup bahagia, sedangkan aku masih hanyut dengan luka yang dia buat. Jingga mengungkapkan isi hatinya, angkasa hanya mendengarkan saja. 2. Kadang, sakit itu yang membuat kita kuat. Angkasa menatap ke langit-langit. Matanya menatap langit biru cerah yang seolah mendukung kedekatan keduanya. Sekian tahun aku bertanya, untuk apa aku bertahan di dunia ini? Semesta mengambil ibuku di saat usiaku masih 5 tahun. Saat itu, aku merengek layaknya seorang anak kecil meminta ditemani bermain di taman kota. Tapi sayangnya, hari itu kami mengalami kecelakaan. Mobil kami ditabrak mobil lain, hingga terguling. Mama meninggal dan sayangnya aku selamat. Jingga mengubah ekspresinya, sorot matanya berubah teduh. La menatap angkasa yang saat ini tengah menahan tangis. Namun yang Jingga tangkap, pria itu masih bisa tersenyum seolah mencoba tegar. Katanya, semesta akan mengganti apa yang hilang dengan yang lebih baik. Tapi, apa yang lebih baik dari seorang ibu? Angkasa melirik pada Jingga yang diam tanpa bicara tak bisa membalas perkataannya. Papa dan kakak membenciku, menganggap semua ini salahku. Bertahun-tahun hidup diasingkan, hanya Tante Pamela yang menyayangiku dari sekian banyak orang yang menghakimiku. Lanjutnya dengan suara yang sedikit bergetar. Angkasa menegakkan tubuhnya, ia meraih tangan Jingga untuk ia genggam. Matanya menatap lekat Jingga yang juga tengah menatapnya. Suasana sunyi, hanya kicauan burung yang terdengar. Menambah titik fokus Jingga pada tatapan angkasa padanya. Mari, kita sembuh bersama Jingga. Om, kamu butuh orang membantumu untuk sembuh, begitu juga dengan aku. Bisa kita coba. 2. Jingga awalnya ragu, tapi dia tak bisa terus ada di titik ini. Delvin dapat melanjutkan hidupnya dengan begitu santai tanpa rasa bersalah. Kenapa dia tidak bisa? Oh, dengan segala pertimbangan akhirnya Jingga menganggukkan kepalanya. Baiklah, kita coba untuk. Oke sayang. 4. Mata Jingga membulat sempurna karena angkasa menyela perkataannya. Om, untuk sembuh, bukan untuk modus. Sindirnya yang mengundang tawa bahagia angkasa. 49. Satu hari bersama. Angkasa mengajak Jingga berkeliling kota, mumpung tak ada anak-anak mereka yang membuat rusuh. Jingga menikmati waktu santainya bersama angkasa. Pertama kalinya, ia bisa setenang ini setelah menjadi ibu. Karena biasanya, kemanapun ia pergi sekedar healing sebentar, kedua anaknya pasti meminta ikut. Es cendol, enak loh. Angkasa menyerahkan segelas es cendol pada Jingga yang sedang bermain ponsel. Tak langsung mengambil gelas itu, Jingga menatap angkasa dengan ragu. Aku kurang suka sama cendolnya. Gimana kalau om yang makan cendolnya aku yang minum esnya? Usul Jingga, daripada yang ia makan terbuang sia-sia. Angkasa terdiam sejenak sembari berpikir keras. Oke deh. Sengaja angkasa memarkirkan mobil Jingga di tepi jalan, sedangkan mobilnya masih berada di parkiran gedung acara pernikahan. La ingin mengajak Jingga berjalan-jalan tanpa harus ada jarak. 3. Minta gelas lagi gih ke abangnya. Untuk apa? Berdua saja. Kasihan abangnya jadi cuci 2 gelas. Balas angkasa. Lebih tepatnya, ia ingin lebih dekat dengan segelas berdua. 6. Terus minumnya gimana dong? Protes Jingga, dia tak menemukan solusi dari kebingungannya. Angkasa tersenyum, ia menyodorkan gelas yang dirinya pegang pada wanita cantik di hadapannya Iu. Minumlah, aku akan memakan cendolnya. Kamu enggak suka yang terlalu manis bukan? Tapi untuk es cendol ini, aku jamin kamu pasti menyukainya. 1. Walau ragu, Jingga meraih sedotan itu dan meminum perlahan es tersebut. Tak disangka, angkasa mengambil sedotan lain dan memasukkannya ke dalam gelas yang sama. Dia menikmati es cendol itu bersama Jingga yang tengah mematung lantaran apa yang angkasa lakukan. 2. Lebih enak dari biasanya. Angkasa kembali menaik dirinya, tanpa merasa salah. 2.
Jingga jadi canggung, tapi ia tetap meminum es cendol itu. Pikirannya mendadak lupa dengan apa yang terjadi tadi. Dia tak lagi teringat dengan Delphine dan juga Selva. Angkasa benar-benar membawa pikirannya ke hal yang lebih membuatnya bahagia. Setelah ini mau kemana? Pulang aja gimana? Aku takut si kembar mencariku, jawab Jingga mengenai kekhawatirannya. Angkasa menatap jam tangannya yang sudah menunjukkan pukul 4 sore. Dia melihat keluar mobilnya, cahaya matahari sore sudah terlihat jelas. Hembusan angin terasa lebih kencang. Sejenak, ia berpikir sesuatu. Masih ada satu tempat, sayang kalau dilewatkan. Maksudnya, Angkasa menoleh, sunset, aku yakin kamu belum pernah menikmati sunset sambil makan sosis bakar di bibir pantai. Liakan. 50. Kau tahu. Jingga sedikit kaget mengetahui jika Angkasa dapat menebak hal tentang dirinya. Jujur saja, Jingga tak pernah melakukan hal itu. Kalaupun ke pantai, hanya bersantai melihat sunset saja. Biasanya putri keluarga kaya sangat menjauhi sosis bakar pinggir jalan. Bukan begitu. Jingga tersenyum, ia jadi malu Angkasa dapat menebak apa yang tidak pernah ia ceritakan pada siapapun. Melihat senyuman Jingga, Angkasa menjadi senang tak terkira. Dia melajukan mobil wanita itu pergi menuju partai terdekat. Di saat keduanya asik menikmati waktu berdua, kedua anak kembar di rumah sibuk menggerutu kesal. Terlebih Artan, dia sudah mondar-mandir layaknya setrikaan menunggu kepulangan sang bunda. Sampai, Arga lelah melihat kembarannya itu bolak-balik di hadapannya. Ini sudah mau gelap. Matahari juga mau tidur. Bunda belum juga pulang, bacilah itu lempelnya Altan. Gerutu Artan kesal. 6. Diamlah Artan. Lebih baik kamu tidur jangan seperti belut. 1. Belut. Artan membulatkan matanya, mendekati sang abang yang mengatainya belut. Altan yang selucu ini, yang ceimut dan sangat gembul ini, abang bilang belut. Abang apa? Kembalan capi. 1. Tadi mengkhawatirkan kedua putranya, tapi saat ini Jingga justru terlena dengan liburannya. Dari matahari hendak tenggelam, sampai matahari berganti dengan bulan. Tapi Jingga masih berada di tepi pantai bersama Angkasa. 4. Banyak hal yang mereka obrolkan, canda dan tawa turut menyertai obrolan keduanya. Jingga tak tahu jika mengobrol dengan Angkasa lumayan mengangkat beban pikirannya. Apalagi, pria di sebelahnya itu terlihat antusias mendengar ceritanya. Biasanya Jingga hanya menjadi pendengar, tapi dengan Angkasa semuanya terasa berbeda. 1. Kalau menikah lagi, kamu mau nikahnya di mana? Di Paris lagi. Tanya Angkasa sambil pandangannya mengarah pada Jingga yang menatap langit penuh bintang. Memang saat pernikahannya dengan Delphine, acara itu diadakan di Paris. Hanya keluarga saja yang datang, acaranya pun digelar sangat singkat. Enggaklah, aku mau mengadakan pernikahan di atas kapal pesiar. Sepertinya, lebih seru. Senyuman Angkasa mengembang. Itu artinya, Jingga memang ada niatan menikah kembali dan membuka jatinya. Tapi sepertinya cuman jadi ide aja. Kenapa? Senyuman Angkasa luntur dibuatnya. Jingga menarik nafas dalam dan menghembuskannya lembut, ia memeluk lututnya dan menatap ke arah Angkasa yang masih menunggu jawabannya. Belum ada rencana menikah lagi. Aku enggak tahu, ketika nantinya aku berhasil sembuh, apakah aku bisa mencintai. 51. Kembali atau enggak? Entahlah, enggak ada yang tahu apa yang terjadi nanti. Terang Jingga. Aku mengerti, Angkasa menunduk, ada perasaan kecewa dalam hatinya. Tangannya sedari tadi memeluk lututnya, sambil meremat jari jemarinya. Ombak pantai sungguh menenangkan pikiran Jingga, membuat wanita cantik itu tak sadar tertidur dengan bersandar pada sandaran kursi pantai. Hingga beberapa saat kemudian, Angkasa baru menyadari jika wanita di sebelahnya sudah tertidur lelap. Malah tidur. Untung aja ada aku di sini, coba enggak ada. Bisa-bisa diculik orang, gumamnya dan berinisiatif untuk menyelimuti Jingga dengan jas miliknya. Angin membuat wajah Jingga tertutup helaian rambutnya.
Angkasa mengangkat tangannya dan menyapu helaian itu. Sehingga, tak ada apapun yang menghalanginya memandangi wajah cantik single mom dua anak itu. Mendengar teriakanmu, tangisanmu, tawamu, tanpa kamu mengatakan sakit, aku sudah tahu bagaimana sakitnya, Jingga. Aku tahu apa yang kamu rasakan, seberapa dalam sakit yang kamu terima. Sebuah konsekuensi yang diterima jika hanya cinta seorang diri. Lirih angkasa, ia masih berusaha menyingkirkan helaian demi helaian rambut wanita itu. Jingga tampak sangat pulas dalam tidurnya, raut wajahnya menunjukkan ketenangan. Mungkin, ini adalah hari terberat untuk Jingga. Hingga tak hanya badannya saja yang lelah, tapi juga hati dan pikirannya. Andai kanu tahu, angkasa memberanikan diri mengelus wajah Jingga. Jika wanita itu terbangun, pasti dia sudah mendapatkan tatapan tajam wanita cantik itu. Jauh sebelum kamu mencintainya, aku sudah lebih dulu mencintaimu. Jingga Livina Mahendra, 80. Jangan lupa dukungannya kawanku. Ayo om, tebalkan dompetmu. Karena yang kamu cintai mau nikahnya di atas kapal pesiar 4. 52. Ketakutan Delvin. Delvin masuk ke dalam pengantinnya. Ia melihat sang istri sedang duduk di atas ranjang sembari membaca buku. Melihat Delvin yang baru saja masuk, Selva tersenyum. La menutup bukunya dan menanti Delvin mendekat. Sudah lama dia beristirahat di kamar hotel, menunggu pria itu kembali. 2. Abis dari mana? Tanya Selva. Ketemu sama teman sebentar. Jawab Delvin, mencoba memaksa senyumnya agar Selva tak mencurigainya. Selva tersenyum, ia meraih tangan Delvin untuk ia genggam. Kedua matanya menatap pria yang saat ini sudah berstatus sebagai suaminya. Setelah sekian lama menunggu, akhirnya keduanya dapat menikah dan hal itu yang paling membuat Selva bahagia. Maaf, aku tidak sesempurna wanita lain. Maafkan aku, masih butuh banyak waktu agar aku dapat berjalan normal. Ucap Selva dengan tatapan teduh. Delvin balik membalas genggaman Selva, bagiku kamu sangat sempurna. Aku akan menunggu dan menemanimu terus, oke? Tangannya tak tinggal diam, dia mengelus lembut kepala Selva. 1. Terima kasih, selama ini kamu sudah setia menungguku. Dari aku koma, bahkan sampai aku proses pemulihan pasca koma. Tak ada pria sepertimu, Delvin. Setelah kekasihnya kecelakaan, dia pasti akan menikah dengan yang lain. Tapi, kamu tidak. Kamu tetap menungguku sampai sekarang ini. Perkataan Selva seolah menamparnya. Apa yang wanita itu katakan, tidaklah benar. Dia telah menikah dengan wanita lain sebelum ini. Rahasia besar, yang dia sembunyikan dari Selva. Bagaimana jika wanita itu tahu tentang yang sebenarnya? Aku perlu mencari papa. Ada hal penting yang perlu kami bicarakan. Delvin pamit pergi, meninggalkan Selva yang kembali sendirian dalam kamar. Delvin berniat mencari Erwin, tetapi ia justru berpapasan dengan mertuanya yang kebetulan ingin kembali pulang. Dengan sopan, Delvin menyapa mertuanya itu sebelum melanjutkan langkahnya. Tapi sayang, pria parubaya itu justru menahan kepergiannya. Pernikahan pertamamu masih papa sembunyikan dari Selva. Awalnya papa pikir asal tidak ada yang membuka mulut, semuanya pasti baik-baik saja. Tapi tiba-tiba mantan istrimu datang dan menjadi kekasih pamanmu. Bagaimana jika dia datang hanya untuk merusak rumah tanggamu dengan putriku? 6. Aldo Anendra membuat Delvin sedikit gentar dibuatnya. Pria itu menunduk sejenak sebelum kembali menatap pada ayah mertuanya. Aku baru tahu jika Om Angkasa punya hubungan dengan Jingga. Sama sekali, aku tidak mengetahui hal ini. Tapi bisa aku pastikan, dia tak akan nekat memberitahu status kami sebelumnya. Aku akan bicarakan hal ini pada Om Angkasa. Aldo mengangguk, ia berlalu pergi meninggalkan Delvin yang terdiam atas ucapannya. Sejenak dirinya berpikir, hubungan Jingga dan Angkasa sangat di luar kendalinya. Dia sama sekali tidak tahu kedekatan keduanya. Delvin menemui Erwin yang sedang menelepon seseorang di kamarnya.
Dia memutuskan untuk menunggu sampai pria parubaya itu selesai bicara. Hanya memakan waktu beberapa menit saja, sambungan telepon itu terputus. 53. Erwin berbalik, menatap putranya yang masih menunggu dirinya. Ada apa? Papa tahu hubungan Om Angkasa dengan Jingga. Maksudmu? Hubungan apa? Erwin tak mengerti apa yang putranya maksud. Pria parubaya itu bingung sekaligus heran mendengar hubungan keduanya. Delvin menghela nafas pelan, dia beranjak dari duduknya dan mendekati sang papa. Om Angkasa dan Jingga punya hubungan, Pak. Jingga adalah kekasihnya Om Angkasa, dan tadi dia datang ke pernikahanku dan Selva. Bahkan aku tidak tahu jika Selva dan Jingga berteman. Raut wajah Erwin tampak syok, tubuhnya sampai mematung mendengar apa yang putranya sampaikan. Pikiran Erwin mendadak buntu, dia tak bisa berpikir apapun saat ini. Kalau sampai tujuan Jingga kembali mendekati keluarga ini untuk menghancurkan pernikahanku, bagaimana? Selva tidak boleh tahu tentang pernikahan pertamaku, Pak. Delvin tampak frustasi, dia menyisir rambutnya ke belakang. 6. Helaan nafas terdengar dari Erwin, dia mengusap dadanya sebelum mendudukkan tubuhnya di tepi ranjang. Tidak mungkin Delvin. Jingga itu mantan istrimu. Tidak mungkin ommu dan mantan istri keponakannya memiliki hubungan, itu sangat mustahil. Tapi kenyataannya Om Angkasa memanggil Jingga sayang, Pak. Apalagi kalau mereka ada hubungan. Kakekmu tahu soal ini? Tanya Erwin yang dibalas gelengan oleh Delvin. Jangan sampai dia tahu. Papa akan mencoba menemui ommu dan mengajaknya berbicara. Untuk saat ini, lebih baik kamu menjauhkan istrimu dari Jingga. Pesan Erwin. Lagian, kamu yang menikah kenapa papa yang mesti repot? Inilah akibatnya jika kamu bermain dengan kebohongan, Delvin. Jika sampai semuanya hancur, jangan salahkan papa. Menceraikan Jingga adalah keputusanmu. Bahkan, keputusan konyolmu itu membuat persahabatan dua keluarga menjadi hancur. Untungnya, keluarga kita tidak ikut Mahendra hancurkan. Lanjut Erwin penuh penekanan. Delvin menghela nafas kesal, terus aku yang salah. Siapa yang memulai perjodohan antar dua keluarga? Bukan aku. Kalian yang memaksaku. Terutama papa. 2. Kamu. Tok, Pak. Apa Delvin ada di dalam? Suara Selva menghentikan perdebatan keduanya. Delvin masih menatap tajam pada Erwin, begitupun sebaliknya. Ego keduanya saling bertabrakan. Selama 5 tahun ini, Erwin selalu mengungkit apa yang Delvin lakukan. Perdebatan keduanya tak pernah berhenti sampai saat ini. 54. Jingga sampai di rumahnya, ia masuk mengendap-endap agar tak membangunkan keluarganya yang sudah tidur. Pasalnya, dia pulang sudah larut malam. Bahkan, mendekati jam 12 malam. Pasti jadi pertanyaan bagi semua orang yang melihatnya kembali tengah malam seperti ini. Abis dari mana? 3. Langkah Jingga terhenti, raut wajahnya terlihat pias. Jantungnya berdebar kencang seolah siap keluar. Perlahan, ia menoleh pada Arga yang duduk di tangga sembari memegang senter. Sejak tadi, anak itu menunggu kepulangan Jingga. Beda dengan Artan yang sudah tidur sejak tadi. 1. Arga, kok belum tidur sayang? Arga menghampiri Jingga, ia melihat tatanan rambut bundanya itu sudah berantakan. Sendal hak tingginya sudah dijinjing, tak lagi dikenakan. Ditambah, Arga mendapati pasir pantai di sendal yang wanita itu pegang. Bunda abis dari mana? Tanya Arga menatap heran pada Jingga. Acaranya baru selesai, jadi bunda baru pulang. Maaf ya. Jingga melihat Arga yang hanya diam. Dia yakin, jika putranya memiliki pikiran lain. Sebelum Arga bertanya hal yang tak mampu dirinya jawab, lebih baik dia pergi secepatnya bukan? Bunda masuk ke kamar dulu, mau mandi sebelum semakin malam. Jingga sempat diri untuk menggigap kepala Arga sebelum masuk ke dalam kamarnya. Sedangkan Arga, dirinya hanya menatap kepergian Jingga dengan pandangan yang sulit diartikan. Jas siapa yang bunda pakai?
Apa bunda baru saja bertemu dengan laki-laki? Gumamnya heran. 4. Janji yang hilang. Jingga selesai mandi, ia keluar hanya mengenakan bathrobe sambil mengeringkan rambutnya dengan handuk kecil. Ponselnya berdering, ia melihat kontak angkasa sedang memanggilnya. Gegas, wanita itu mengusap layar ponselnya dan mengangkat panggilan dari pria itu. Sudah pulang. Aku baru selesai mandi, bagaimana tadi? Apa Ricky menjemputmu? Ya, dia menjemputku tidak lama setelah mobilmu pergi. Bagaimana? Apa orang rumah memarahimu karena pulang terlambat? Maaf sekali, tadi aku tak tega membangunkanmu. Jingga tersenyum, dia duduk di sofa kamarnya. Untungnya, sekarang si kembar punya kamar sendiri. Jadi Jingga bebas melakukan apapun di kamarnya termasuk menelepon siapapun. Jika Arga tahu dia berteleponan dengan angkasa, sudah pasti anak itu akan mengamuk. Entahlah, Jingga sama sekali tak boleh dekat dengan pria manapun. Tidak apa-apa, baru kali itu tidurku sangat nyenyak. Benarkah? Setiap malam saja kita ke pantai kalau gitu. Ucap angkasa yang membuat Jingga tertawa. Mana bisa seperti itu, yang ada aku masuk angin. Entahlah, semalam benar-benar hatiku jauh lebih tenang. Boleh aku melakukan panggilan video? Tanya angkasa yang mana membuat Jingga kaget. Mungkin lain kali, aku baru saja selesai mandi. Sudah malam, selamat tidur Om. Semoga mimpi indah, minimal mimpikan mantan terindahmu, hahaha. Jingga memutus sambungan telepon itu. Membuat angkasa di seberang sana tersenyum pasrah. Sama halnya dengan Jingga, angkasa baru saja selesai mandi. Pria itu menggenggam erat ponselnya, sembari menatap ke arah luar jendela. Keseharian ini bersama Jingga, membuat hatinya sangat bahagia tidak ada tandingannya. Apa cinta yang dulu tidur ini kembali terbangun? 1. Karena dulu kamu mencintainya, aku tak berani melanjutkan cinta itu. Tapi sekarang, bolehkah aku kembali melanjutkan cinta itu, Jingga? Mata angkasa beralih menatap fotonya bersama Jingga yang kini terpajang indah di atas ranjangnya. Foto dengan ukuran sedang itu menampilkan bagaimana edekatan keduanya dengan tatapan cinta yang angkasa miliki. 10. Jingga bersiap akan mengantar kedua anaknya ke sekolah. Namun, Artan merajuk tak ingin ke sekolah. Dia terus memeluk kaki Ferdi saat Jingga mencoba membujuknya sekolah. Berbagai macam cara sudah dia lakukan, tapi hasilnya nihil. Artan tetap marah padanya karena pesanannya ia lupakan. 3. Nanti pulang sekolah kita beli lemper, ayo. Tapi sekolah dulu, jangan kayak gini Artan. Tuh lihat, abang juga sudah siap. Rasanya Jingga gregetan jika putranya tak mematuhinya. Nda mau. Dibilangnya nda mau. Cemalam cudah Altan bilang bawa lempel, cudah dibilang bafewea kleceknya. 56. Nanti lupa. Malah lupa benelaan. Nanti cekolah, bukan beli lempel malah culuh tidur ciang. Nda, Altan dapel caya lagi cama janji palsu. 6. Jingga memegangi kepalanya yang terasa sakit. Dia menatap pasrah kedua orang tuanya yang juga mencoba membujuk Artan. Tania menghampiri putrinya, dan mengelus lengannya lembut. Enggak apa-apa, untuk hari ini dia libur dulu. Sudah, kamu berangkat antar Arga saja. Usir Tania. Sebagai nenek, dia tak tega cucunya dipaksa untuk melakukan sesuatu. Tapi Ma, sudah. Kamu sih, kemarin abis dari mana? Pulang larut malam, sampai anak-anak nungguin. Yah, Jingga malah balik terkena omelan sang Kanjeng Ratu. Memang, cucu akan jauh lebih bahagia tinggal bersama kakek nenek mereka. Sama halnya seperti Artan. Namanya juga acara nikahan teman Ma. Tania melihat tak ada raut wajah sedih pada wajah putrinya. Itu artinya, apa yang ia takutkan salah. Mungkin hanya harinya yang sama. Astaga, aku terlalu berlebihan. Mengira jika dia datang ke pernikahan mantannya, itu tidak mungkin bukan? Gumam Tania. 2. Akhirnya,
Jingga hanya mengantar Arga saja ke sekolah. Tapi sepanjang jalan, anak itu terlihat diam memandangi jendela mobil. Karena suasana cukup canggung dan sepi, jadi Jingga mencoba mengajak Arga mengobrol. Arga lagi ingin kemana minggu ini? Kolam renang, kebun binatang, atau Bunda bisa tepati atau enggak? 1. Jingga merubah ekspresinya, ia menatap sekilas putranya yang tak juga menatapnya. Pertanyaan putranya sangat di luar dugaannya. Jingga menghentikan mobilnya di depan sekolah Arga, dia hanya diam tak tahu harus membalas perkataan anak itu bagaimana. Mungkin karena Jingga diam, Arga kembali bersuara. Pada Artan saja Bunda ingkar janji, apalagi denganku. Jika Bunda enggak bisa menepatinya, lebih baik tidak usah berjanji. Apa Bunda tahu semalam Artan menangis? Padahal hanya karena lempar, tapi itu bukan karena lempar saja. Tapi karena janji Bunda, makanya Artan menangis. 18. Jingga menghela nafas pelan, perkataan Arga sangat menamparkan dirinya. Yah, dia berjanji pada Artan. Mungkin bagi setiap orang anak-anak mudah lupa. Namun, rasa kecewa yang terus menumpuk akan menjadi bumerang. Semalam Jingga terlena dengan waktu santainya bersama Angkasa. Pertama kalinya hatinya bisa sebebas itu setelah perceraiannya. Sementara di sisi lain, putranya menunggu janji yang telah ia berikan. Menjadi seorang ibu, tak semudah itu. Di satu sisi dia butuh waktu untuk dirinya, di sisi lain hanya dirinya yang dapat menemani kedua putranya. 1. Arga, maafkan Bunda. Aku selalu memaafkan Bunda. Arga turun dari mobil, meninggalkan Jingga yang menyesal telah membuat kedua putranya tersakiti. 57. Kebun binatang. Sampai di kantor, Jingga langsung bersiap melakukan pemotretan. Beberapa kali dia kehilangan fokus, membuat Jalu dan rekan lainnya kebingungan. Karena tak kunjung mendapatkan jalan keluar, akhirnya Ricky memanggil Angkasa. Ada apa? Angkasa datang, dia melihat Jingga yang sedang kembali di make up. Model kurang fokus Pak Bos, jadi gambarnya kurang bagus. Kaku banget, enggak kayak kemarin-marin. Terang Jalu memperlihatkan fotonya. Angkasa menatap Jingga, dia mendekati wanita itu dan memberikannya minum. Rekan yang lain memberikan waktu Angkasa mengobrol berdua dengan Jingga. Mungkin mereka mengira Angkasa akan memberi teguran. Siapa sangka, jika pria itu akan menunjukkan perhatian. Ada apa denganmu hari ini? Tanya Angkasa. Jingga mengusap keningnya sebentar untuk menahan sakit di kepalanya. Maaf, aku tidak fokus. Narenti harus buat video iklan juga, kalau untuk hari ini sepertinya tidak bisa. Pikiranku rasanya penuh banget, lagi ngerasa bersalah sama anak-anak karena mengingkari janji kemarin. Angkasa justru tertawa mendengarnya, hal itu membuat Jingga menatap heran. Apa yang salah dari curhatannya? Putramu ngambek. Sama dong, putriku juga ngambek hahaha. Hari ini Nara tidak mau sekolah, akibat aku tidak membacakan buku sebelum tidur. Jingga yang tadinya bersedih jadi terkekeh kecil. Ternyata dia ada temannya juga persoalan ini. Kedua anak mereka sama-sama merajuk, terlebih lagi anak angkasa perempuan yang paling sulit dimengerti. 2. Begini saja, besok kita ke kebun binatang. Bagaimana? Boleh sih, besok juga tanggal merah. Jingga menyetujui rencana Angkasa. Besok, dia akan mengajak kedua putranya tanpa memberikan janji lebih dulu. Pasti, keduanya akan sangat senang. Jingga sudah pulang lebih dulu, sedangkan Angkasa masih mengurus beberapa masalah tentang produk barunya yang baru saja di-launching. Dia kekurangan stok, sementara pabrik produksi mengalami kendala. Sejak Jingga menjadi model skincare-nya, penjualannya naik pesat. Kecantikan Jingga memang sangat nyata, bahkan membuat orang pun tertarik untuk membeli produknya. 1. Lusa akan kita rapatkan bagaimana baiknya. Bisa pre-order atau stop penjualan sementara sampai barang ready kembali. Ucap Angkasa pada asistennya. Baik Tuan. Sudah malam, aku harus pulang. Angkasa meraih jasnya, dan juga tasnya.
La berjalan keluar kantornya dan memencet remote mobilnya. Tapi tiba-tiba, Erwin muncul hadapannya. "Kak, ngapain kamu di kantorku?" tanya Angkasa heran. Erwin menatap datar adiknya, "Tujuanmu dan Jingga apa?" "Ingin merebut kekuasaan yang sudah keponakanmu pegang." 58. 2. Angkasa tertawa hambar, dia memasukkan tangan kanannya ke dalam saku celananya. Menanggapi Erwin, dia sudah biasa. Kakaknya itu memiliki sifat yang mau selalu menang. Selalu takut dirinya menang di atasnya, maka dari itu Angkasa tak dekat dengan pria tersebut. "Isi hati dan pikiranmu selalu buruk, kakak. Untuk apa aku berhubungan dengan Jingga demi sebuah kekuasaan? Jika itu tujuanku, kenapa juga aku membiarkan putramu dan Jingga dulu menikah?" "Oh, tenanglah." Angkasa menepuk pelan bahu Erwin yang terasa tegang. "Aku tidak seperti dirimu yang berusaha merebut apapun demi kejayaan hidup. Walau usahaku belum besar, tapi aku bisa berdiri di atas kakiku sendiri, tanpa ada nama Rodriguez dalam perjalananku mencapai titik ini." 4. Setelah mengatakan itu Angkasa masuk ke dalam mobilnya. Dia tak perlu menunggu balasan Erwin atas ucapannya. Kakaknya selalu kalah telak dalam berdebat dengannya. Hal yang paling panas dalam sebuah hubungan keluarga adalah warisan dan kedudukan. Angkasa memilih menghindari itu semua demi kenyamanan hidupnya. 6. Sesuai rencana, Jingga mengajak kedua anaknya ke kebun binatang. Keduanya tentu senang, terlebih Artan yang sudah mendapatkan lemper yang ia mau. Sembari menunggu di pintu tiket, Artan menghabiskan lemper yang ia bawa dalam tasnya. "Abang mau. Cudutnya aja tapi, jangan sampai hilang lempel." Altan sudah menawarkan, protes juga. Itulah Altan, dia tidak mau rugi tapi ingin berbuat baik. 3. "Enggak, buat kamu aja," balas Arga. Dia memilih menyelesaikan bermain Rubiknya dibanding meremakan lemper seperti Artan. "Ayo." Jingga membali dengan tiket di tangannya. Melihat jumlah tiket itu, Arga langsung meraihnya dan menghitungnya. 5. "Kita ada 3 orang, kenapa Bunda beli 5 tiket?" protes Arga. "Altaan. Cicil nenek." Baru saja Jingga akan menjawab, tiba-tiba Angkasa datang bersama Nara. Artan antusias melihat Nara, berbeda dengan Arga yang langsung mendengus kesal. "Cek, mereka lagi." Jingga tersenyum menyambut Angkasa, dia memberikan tiket yang dirinya beli pada pria itu. Saat Angkasa akan menggantinya, Jingga menolaknya. "Nanti saja, ayo masuk." Anak-anak kelihatannya sudah tidak sabar. Ajak Jingga. Angkasa merasa tak renak. 59. Bagaimana ceritanya single mom itu yang membiayainya dan putrinya tiket? Mereka pun berjalan masuk ke dalam gerbang kebun binatang, melihat banyaknya binatang yang masih di dalam pandang mereka. Nara dan Artan saling mengenggam tangan mereka, bergerak ke sana dan kemari karena antusias melihat banyaknya hewan itu. Berbeda dengan Arga yang sepanjang jalan hanya menghela nafas berat. "Arga, kasih makan jerapahnya nak." Jingga memberikan sebuah wortel pada Arga. Tak sanggup menolak, anak itu menerimanya dan mencoba memberikannya. Sayangnya, tingginya tak sampai pagar pembatas itu. Arga enggak sameh. Tiba-tiba tubuhnya seperti melayang. Tanpa memberikan kode, Angkasa menggendongnya dan meletakkannya di bahu pria itu. Arga akan menolak, tetapi fokusnya teralihkan dengan jerapah yang menuntut makanannya. "Aku takut," pekik Arga ketakutan. "Berikan saja, ada om di sini," seru Angkasa. Arga memberanikan dirinya memberikan wortel itu pada jerapah tersebut. Setelah wortel yang dia berikan berhasil jerapah itu makan, Arga tersenyum senang. Ternyata, hal itu sangat menyenangkan. "Berikan lagi, berikan lagi," seru Arga semangat, dia memeluk leher Angkasa agar tidak terjatuh. 1. "Nah, hati-hati." Jingga kembali memberikan wortel itu pada Arga. Altan juga mau digendong, Altaren juga. Nala juga Ekei. Kedua anak itu akhirnya merengek memeluki Angkasa meminta untuk digendong juga. "Baiklah, ayo."
Angkasa memastikan Arga duduk di bahunya, lalu dia meraih kedua anak lainnya untuk dia gendong. Jingga sampai syok melihat apa yang Angkasa lakukan. 2. Apa kamu tidak keberatan? Tubuh mereka gembul semua, sangat berat. Pekik Jingga yang merasa khawatir. Angkasa tersenyum, dia mengedipkan matanya mencoba memberi ketenangan pada wanita itu. Lalu, dirinya kembali heboh bersama anak-anak Mi. Beri makan jerapah tersebut. Bagi Angkasa, menggendong 3 anak begitu mudah untuknya yang memang rajin membentuk otot tubuhnya. Wah Kelen, Artan, jangan 2. Nanti dia tersedak. Tegur Arga kesal. Cabaal kenapa Ci, Lenpong abang ini. Jingga tersenyum haru melihat kedua putranya yang tertawa lepas seperti itu. Dia tak sanggup lagi menggendong keduanya. Tapi Angkasa dapat melakukannya. Memberikan keadilan kasih sayang bagi kedua anak kembar itu ditambah putri kecilnya. Jingga rasanya ingin menangis melihatnya. Delphine, jika kamu melihat ini, aku harap kamu akan menyesali perbuatanmu dulu. Tanpa kamu, kedua anakku bisa bahagia. Batin Jingga. 31. 60. Perhatian Angkasa. Tak hanya memberi makan jerapah, mereka banyak melihat hewan lainnya. Apalagi saat terhenti di depan kandang monyet. Artan dan Nara menatap takjub hewan tersebut. Walau di Bali Artan sering melihatnya, tapi tetap saja berbeda. Wah, Kodala abang. Seru Artan dengan senyuman mengembang. 6. Berarti kamu monyet. Balas Arga santai yang mendapat tatapan sinis dari Artan. 5. Kenapa jadi Artan yang monyet, abang itu Kodala monyet. Pekik Artan tak terima. Monyet yang ada di dalam kandangnya sampai menatap mereka secara bergantian sambil mengempat-ruk kepala. 3. Kamu tadi bilang abang saudara monyet. Saudara abang kan kamu, kembarannya kan kamu. Berarti kamu, monyet. Jawab Artan dengan polosnya. Tapi sedetik kemudian, dia baru menyadari kesalahan dalam ucap. 4. NDA ya. ALTAN bukan monyet. CEMBALANGAN abang. KITANIHKEMBAL. Kalau ALTAN mau HMPP. Arga memasukkan pisang ke dalam mulut Artan. Dia sudah jengah dengan celotehan anak itu. 2. Beda dengan Nara yang fokus menatap gajah. Angkasa menghampiri putrinya dan berdiri di belakangnya. Disusul dengan Jingga dan si kembar. Mereka melihat gajah itu sedang berkumpul dengan gajah lain. Hidungnya panjang ya ayah. Seru Nara. Hidung gajah memang panjang. Telinganya juga lebar, besar kan gajah. Selain jalan-jalan, Nara juga bisa sambil belajar. Itulah yang membuat Angkasa memutuskan agar anak-anak main saja ke kebun binatang. Mereka bisa mengenal banyak hewan dengan segala macam jenisnya. Juga ketiganya tampak senang dan bersemangat melihat hewan-hewan itu. Aku ingin melihat elang di sini, Bunda. Ucap Arga mencari keberadaan hewan tersebut. Boleh. Nanti kita ke sana ya. Balas Jingga dan mengelus lembut kepala putranya. Dia senang jika Arga tak marah lagi padanya. Berbeda dengan Artan yang menempelkan wajahnya pada sela besi pembatas. Kening anak itu mengerut dalam, matanya menyipit menangkap sesuatu. Otaknya mencoba berpikir keras dari apa yang tengah jadi pusat perhatiannya. 1. Kok catu gajah itu punya hidung 2? Unjuk Artan sambil menatap kedua orang dewasa di belakangnya. Mana? Jingga dan Angkasa penasaran, mereka mencari apa yang Artan tunjuk. Itu loh. Catu depan catu belakang. Seru Artan kembali. Iya, ada 2. Seru Arga dengan tatapan takjub. Wah, kalau bocan tinggal ganti hidung. Gumam Nara yang melihat apa yang Artan tunjukkan. Angkasa dan Jingga masih mencari keberadaan belalai satu lagi yang ketiga anak itu lihat. Tapi setelah sadar dan 61 melihatnya, keduanya langsung saling bertatapan dengan ekspresi wajah yang pucat. Keduanya menunduk, menatap mata ketiga anak itu menatap jernih pada apa yang ketiganya maksudkan.
Itu bukan hidung gajah cicit angkasa. Yah, itu semacam senjata pria. Sepertinya si kembar lupa jika mereka juga punya, lirih Jingga. 7. Sebelum mereka ingat, bahwa mereka pergi dari sini. Angkasa langsung menutup mata Nara dan juga Arga, begitu juga dengan Jingga yang menutup mata Artan. Keduanya pergi membawa ketiga anak yang merengek meminta dilepaskan. Benar-benar hari yang sangat menguras tenaga bagi Jingga dan Angkasa. Terlebih, melihat si kembar dan Nara tertawa bahagia keseharian ini. Jingga yang lebih merasa bahagia, dia seolah memiliki teman satu sefrekuensi. Angkasa dapat menyeimbangi sifatnya. Pria itu tak merasa ilfil ketika Jingga tertawa keras, bahkan Angkasa justru ikut tertawa. Sernua apa yang Jingga tunjukkan, Angkasa balas dengan antusias. 1. Karena lelah, Jingga dan Angkasa memutuskan membawa anak mereka makan di sebuah resto terdekat dari kebun binatang. Mereka memesan banyak menu, terlebih Artan dan Nara yang sibuk berebut memesan menu sejak tadi. Nala coklat, Altan vanila aja. Kok ngatul? Altan juga mau coklat. Tapi Nala duluan, jangan cama. Ekei mana bika begitu. Pokoknya Altan mau coklat. Artan akhirnya merengek mesal, wajahnya sudah memerah menahan amarah. Sudah, pesankan saja coklat dan vanila campur. Nanti makanannya barengan aja. Kalian akan kenyang setelah memakan nasi. Sela Jingga pada pertengkaran keduanya. Angkasa mengulurkan lengannya pada kursi belakang Arga. Di antara ketiga anak itu, hanya Arga yang tidak mau ribut. Anak itu dengan sabar menunggu buku menu yang masih ada di tangan adiknya. Arga mau pesan apa? Di sini terkenal dengan ikan nila bakarnya, kata Bunda Arga suka ikan. Sama seperti Om juga suka ikan, ucap Angkasa yang menimbulkan rasa penasaran Arga. Iyakah? Om juga suka ikan kakap merah. Suka sekali. Kita pesan. Arga mengangguk semangat, Angkasa senang dengan itu. Langsung memesankan ikan yang Arga inginkan. 3. Setelah makanan sampai, mereka semua mengambil makanan masing-masing. Arga baru mendapatkan nasi di piringnya, dia menatap lapar ikan bakar berukuran besar di hadapannya. Matanya menatap ke arah Jingga yang 62. Sedang dibuat pusing oleh kelakuan Artan yang tak ada habisnya. Kemari, Om bantu pisahkan dengan tulangnya. Angkasa memotongkan ikan bakar itu dan memisahkan dari tulangnya. Dia benar-benar memastikan apa yang Arga terima sudah tak ada lagi tulang di dalamnya. Melihat apa yang Angkasa lakukan padanya, Arga sedikit tertegun. Hatinya seolah tersentuh dengan sikap dan perhatian yang pria itu lakukan padanya. Di saat Jingga tak bisa membantunya, Angkasa menawarkan bantuan itu. Enak makan nasi goreng, catu untuk cemua. Seru Nara semangat melahap nasi gorengnya. Angkasa tersenyum, mengelus kepala putrinya sebentar. Kalau suka, habiskan. Jangan dibuang oke. Kali uang cuca, makan halus abis. 2. Pintar. Angkasa mencubit gemas pupi Nara sebelum kembali melanjutkan kegiatannya. Arga menatap iri pada obrolan ayah dan anak itu. Dia sama sekali tak punya kenangan apapun dengan ayahnya. Bahkan, dia tidak tahu siapa ayahnya dan alasan apa Jingga menyembunyikan tentang ayahnya. Senang ia punya ayah, ucap Arga membatin. Sementara Angkasa, ia melirik ponselnya. Pria itu membagikan status yang sudah ia edit. Seringaiannya muncul, otaknya tengah merencanakan sesuatu. Setelah ini, pasti dia merasa panas membara hahaha. 76. 63. Panas. Delvin baru saja selesai mandi, dia langsung mengambil ponselnya sebelum duduk di sofa. Rambutnya masih basah, tapi dia penasaran dengan notifikasi di ponselnya. Banyak email kerjaan yang masuk setelah beberapa hari ini tidak dia perhatikan karena acara pernikahannya. Apa ini? Gumam Delvin karena melihat status Angkasa di aplikasi chatnya. Jarang sekali omnya itu membuat status, lebih tepatnya dia di privasi. Penasaran, Delvin membuka status omnya itu.
Apa-apaan ini? Maksud Om Angkasa tuh apa sih pasang status begini? Happy family. Happy family apaan? Delvin panas ketika melihat foto angkasa bersama dengan Jingga dan juga Nara. Ketiganya tampak tersenyum bahagia menatap pada kamera. Seolah ada perasaan tidak terima di hatinya entah karena apa. 5. Delvin berdecak kesal, ia meletakkan ponselnya kembali. Namun, tak sengaja matanya melihat sebuah tangan kecil yang merangkul leher Jingga dan juga angkasa. La kembali meraih ponselnya guna memastikan apa yang dia lihat. 1. Tangan siapa ini? Nara kan ada di tengah, juga tangannya lagi pegang harum manis. Gumam Delvin. Kamu lagi lihat apa sayang? Selva datang dan mengejutkan pria itu. Enggak. Ini, lagi lihat status orang aja. Seru Delvin, ia mematikan ponselnya dan membantu istrinya mendorong kursi roda. Dari mana? Jangan suka keluar kamar sendiri, aku takut kamu kenapa-napa. Delvin menghentikan kursi roda Selva di sisi ranjang. Hanya ke dapur sebentar, meminta bibi membuatkanmu teh. Papa dan kakek memang jarang keluar kamar ya. Kamu jarang berkumpul dengan mereka. Tanya Selva. Sejak dia tinggal di rumah ini, dia jadi tahu jika keluarga Rodriguez jarang berkumpul. Beda dengan keluarganya, yang ada waktu berkumpul bersama. Di rumah ini, terasa sangat sepi. Ya, begitulah. Kamu mungkin akan merasa bosan di sini, aku juga pasti akan selalu sibuk di kantor. Nanti akan ada suster untuk menemanimu di rumah, ucap Delvin. Dia mendudukkan dirinya di tepi ranjang agar dapat dekat dengan istrinya. Selva tersenyum, meraih tangan suaminya dan mengelusnya dengan lembut. Kalau kita sudah punya anak nanti, aku pasti tak akan kesepian. Waktu tak akan terasa membosankan, aku jadi tidak sabar ingin segera hamil. Semoga ya, kamu cepat hamil dan kita punya anak. Delvin tersenyum, mengelus lembut perut istrinya. 6. Semoga rumah tangga kita juga baik-baik saja. Aku takut seperti temanku, dia sudah punya anak tapi malah bercerai. Perkataan Selva membuat Delvin bingung. Temanmu yang mana? Tanya Delvin memastikan. Selva berdecak, itu loh, Jingga. Kekasih om kamu, teman kamu juga kan? 2. Jingga. Gumam Delvin. Dia terbengong sebentar, otaknya mencoba berpikir keras. Di saat itu, ponselnya berdering. Delvin mengangkatnya karena telepon itu dari kliennya. 64. Sebentar sayang, Delvin betanjak pergi, meninggalkan Selva yang tersenyum penuh rona sambil mengelus perutnya. Semoga secepatnya aku hamil, gumamnya dengan penuh harap. Senang sekali kayaknya cucu Oma. Tania menghampiri Artan yang sudah mandi setelah pulang dari acara kebun binatang tadi. Anak itu sedang memainkan mainan yang angkasa belikan. Sebuah boneka berbentuk jerapah, sama halnya dengan Arga yang juga mendapatkannya. Cenanglah. Ini dapat jelapah dari ayah Nala. Oh, ayah Nara. Tania merubah ekspresinya, dia mendekatkan duduknya di dekat cucunya dan memajukan wajahnya dengan penasaran. Tadi kalian ke kebun binatang enggak hanya bertiga saja. Sama siapa lagi? Tania mencoba mencari informasi. Cama Nala, cama ayah Nala, namanya siapa ya? Artan mencoba berpikir keras. Dunia Laya, Cupel Laya, siapa Ci, lupa Altan. Oh, Tania tersenyum lebar, dia menebak jika putrinya sedang dekat dengan seorang pria. Namun yang jadi pertanyaan, apa pria itu seorang duda? Bunda lagi dekat sama ayah Nala. Bukan Nala, tapi Nala. Nala Oma. Greget Artan yang kesal. Oke Nara, salah lidahmu yang belok lawan arah. Sindir Tania yang membuat Artan bertambah kesal. Anak itu berdecak kesal sebelum akhirnya turun dari sofa sambil memeluk bonekanya. 2. Oma ini, selalu body shaming. Kata Om Lapanda boleh, macuk penjalan nanti dibawa polisi. Tania bersedekap dada, melirik cucunya yang juga tengah meliriknya. Asal Karnu tahu ya, dulu Orma juga pernah dibawa polisi.
Maka, nda rugi policinya. Oh, mana ada rugi, tapi keburu opa nikahin oma. Kamu sih, belum lahir waktu itu. Kalau Artan lihat gimana gantengnya polisinya, pasti. Pasti apa? Suara berat Ferdi mengejutkan Tania. Dia sampai tersentak kaget, begitu juga dengan Artan. Kompak, keduanya menatap Ferdi yang sedang bersedekap dada sambil menatap tajam keduanya. 3. Eltu si Artan tadi bahas. Artan. Tiba-tiba Artan menghilang tanpa jejak, membuat akhirnya Tania jadi tersudutkan. 65. Mama mulai bahas mantan dengan cucu ya. Papa perlu hukum bagaimana lagi desis Ferdi dengan nada suara kesal. 1. Tania memainkan jari jemarinya gugup, tadi Artan yang pancing pak, mama gak ada niatan bahas kok. Cicitnya takut. Ikut papa. Ferdi berlalu pergi, meninggalkan Tania yang merutuki dirinya sendiri. Abis sudah, semalaman gak tidur karena harus pijitin dia. Cek, semuanya gara-gara si gembul. Gerutunya dan mengikuti Ferdi yang sudah masuk kamar lebih dulu. 2. Sedangkan di kamar, Jingga melihat foto-foto yang sempat dia ambil tadi saat di kebun binatang. Ada perasaan bahagia kala melihat foto tersebut. Di mana, angkasa menggendong si kembar sementara dirinya menggendong Nara tepat di depan kandang rusa. Seperti selayaknya keluarga kecil pada umumnya. Lihat, bagus kan? Tanya Jingga pada Arga yang sedang membaca buku di sebelahnya. Bagus, tapi lebih bagus lagi jika orang itu adalah ayah. Balas Arga yang mana membuat senyuman Jingga luntur buatnya. Kenapa ayah lagi? Ayah tak pernah mencari kami, sebenarnya ayah tuh kemana? Kerja. Kerja di mana? Rasa penasaran Arga muncul kembali. Jingga kesal mendengarnya, apalagi mengingat tentang Delvin. Sungguh hal itu membuatnya muak. Tidurlah, kamu belum bisa mengerti. Jingga mematikan lampu kamar dan menyalakan lampu tidur. Dia memakai sendalnya dan berniat kembali ke kamarnya. Apa ayah jahat pada bunda? 2. Langkah Jingga terhenti, tangannya meremas kuat cardigan yang tengah dirinya pakai. Tidak, ayahmu bukan orang jahat. La menoleh menatap Arga dan mencoba tersenyum pada anak itu. Selamat malam, sayang. Jingga bergegas pergi, meninggalkan Arga yang kini menatap lekat fotonya bersama Jingga dan Artan. Jika bukan orang jahat, kenapa bunda terlihat benci ayah? Lirihnya, Arga hanyalah anak dengan rasa ingin tahu yang tinggi. Jingga takut dengan kecerdasan putranya yang cepat tanggap dengan hal baru. Selama ini Arga mencoba mencari tahu, apa alasan kedua orang tuanya berpisah. Dia hanya ingin tahu, kenapa keluarganya tak seperti anak lainnya. Dia hanya menuntut jawaban yang seharusnya Jingga berikan padanya tanpa mengerti apa konsekuensi atas pertanyaan itu. Di depan pintu kamar, Jingga menyandarkan tubuhnya. Dia mencoba mengatur nafasnya dan keadaan hatinya agar tak kembali menangis. Bunda enggak mau hatimu hancur setelah mengetahui ayahmu sendiri ingin menyingkirkanmu dan adikmu dari dunia ini. Saat dia tahu, kalian ada di rahim bunda. 5. Santai bosku, baru pemanasan ini kalau konflik selesai, ceritanya selesai lebih awal nanti dong. 8. 66. Pertemuan tak terduga. Siang ini Jingga menjemput kedua anaknya di sekolah. Mumpung dia libur, sekalian mengajak kedua anaknya makan siang di luar. Tanpa harus turun, si kembar sudah mengenali mobilnya. Jadilah, Jingga hanya menunggu kedua anak menggemaskan itu naik ke dalam mobil. Gelahnya, nyalakan esnya abang. Lumel nanti lemaknya Altan. Seru Artan pada sang abang yang duduk di sebelah kursi kemudi. 5. Mana ada lumer. Lemak kamu itu enggak bakal bisa lumer, udah beku. Balas Arga yang membuat Artan tadinya mengipas dirinya jadi balik menatap tajam sang abang. Abang. Sudah, jangan ribut lagi. Jingga memakai kacamata hitamnya, panas matahari yang terik membuatnya sedikit merasa silau. Bunda, sabuk pengamannya jangan lupa. Arga mengingatkan Jingga. Yah,
Anak itu sebagai pengingat untuk bunda dan adiknya yang suka sekali lupa. Terima kasih sayang, kamu sangat pintar. Puji Jingga dan memasang sabuk pengamannya. Bunda, tadi abang culaang. Tadi guru tanya, 4 tambah 9 berapa? Altan tanya abang berapa, abang bilang ndak tahu. Giliran guru tanya, abang bika jawab. Abang culaang. 4. Artan tak terima jika Arga menyembunyikan jawaban darinya. Bukan tidak bisa, Artan malas berhitung. Berbeda dengan Arga yang memang sudah menguasai pertambahan bilangan puluhan. Jangan tanya bagaimana, pertumbuhan kecerdasan keduanya berbeda. Jingga sendiri sampai bingung, apalagi dulu Artan mengalami keterlambatan berbicara.